Bob, ini saksi kuncinya ada di Danti. Saya berdua di dalam dengan Kak Asep di sini, ini yang dipulin cuma saya sama Kak Asep. Saya juga di Jadi guys ya, itu sampai jadi masalah kan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terus anda depan sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, menambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehat yang manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Oke guys, jangan lama-lama deh ya, langsung kalian subscribe dulu nih ya, Babe Aldo Suara Kebenaran ya, channel backup. Mudah-mudahan channel utama ini nggak ada masalah sehingga nggak perlu channel backup, tapi kalian subscribe aja dulu tuh ya. Oke guys, kecurangan pemilu yang terjadi ini bisa menimbulkan kerusuhan yang makin meluas. Kali ini kita akan melihat liputan di Pamekasan ya. Di Pamekasan ini sampai parah banget anjir. Ini sampai begini nih di Pamekasan nih. Tuh. Jadi di sini KPU abaikan tuntutan masa aksi robohkan tenda tempat rekapitulasi suara hasil pemilu di Pamekasan. Sampai dirubuhin begitu. Menghalangi jalan umum. Nah itu, lu lihat ya. Jadi wajar kalau emosional rakyat itu terpicu gitu, karena penyelenggaraan pemilu ini tidak dilaksanakan secara jujur dan adil. Makanya nggak ada ceritanya pemilu damai itu, yang ada pemilu jujur dan adil. Karena kalau jujur dan adil pasti semua damai. Kalau nggak jujur nggak adil, maka pemilu itu ya akan seperti ini, nggak berhenti-berhenti nih, nggak berhenti-berhenti. Walaupun ya ada sebagian rakyat Indonesia yang udah antipati udah sama pemilu, udah ngapain lagi sih pemilu ini, udah nggak usah pakai pemilu, langsung tetapkan aja presidennya udah, toh sama aja gitu. Nih sampai luar biasa nih perdebatan di media sosial. Tapi berita-berita seperti ini ada nih. Ini ada beberapa video yang gue tampilin pendek-pendek ya guys, karena nanti gue dapat teguran lagi dari YouTube. Om YouTube ini suka negur-negur soalnya. Nih sekarang video keduanya nih. Itu kalau nggak emosi apa itu? Itu karena apa itu? Itu karena apa emosi? Nggak mungkin dong dia datang tiba-tiba marah-marah begitu. Ini emang emosional gitu, karena pemilunya itu tidak terlaksana dengan baik, tidak terlaksana dengan jujur dan adil. Orang udah, ini masalahnya suara rakyat bro. Dan ini akan terus meluas, banyak banget ini berita-berita begini. Ya. Tuh. Ini Pamekasan ini. Ini karena apa? Penyelenggara pemilu. Gue sering ngingetin sebelum pemilu, gue bilang stadion bola tuh yang main 11 lawan 11, ada 3 wasit di lapangan, ada 1 wasit cadangan, ada ribuan supporter di stadion. Kalau wasit mimpinnya adil, yang supporter tenang-tenang aja, kalah menang pulang. Ya, tapi kalau udah wasitnya kagak adil,
mau sampai jebol lu ya, turun yang di stadion bisa bakar-bakaran nih. Kayak begini nih, rusak-rusakan negara ini mau dibawa kemana sama aparat-aparat ini? Lihat. Kawan-kawan sekalian, jadi aparatur kepolisian perlu kita perhatikan bersama bahwa yang masuk ke dalam itu adalah sebagian besar caleg statusnya caleg. Saya juga sebagai caleg. Saya juga sebagai caleg. Nah, itu ada yang nggak adil. Yang kesian itu sebenarnya kok kesiannya sama Pak polisinya gitu. Dihadapi nama rakyat. Padahal yang bikin kacau ini proses penyelenggaraannya. Panitia penyelenggaraannya dari KPU-nya, dari Bawaslu-nya. Oknum-oknum mereka itu yang membuat emosi rakyat nggak tertahan. Gimana? Mau ada isu penggelembungan suara lah, ada isu kotak suara nggak disegel lah. Ini sekarang rapat pleno tak berjalan mulus tempat rekapitulasi suara hasil pemilu tingkat kabupaten di Pamekasan digeruduk massa. Nah ini karena apa? Karena penyelenggaraannya mau dibilang tolol tapi mereka dibayar. Masa iya pemerintah bayar orang tolol? Kan nggak mungkin. Jadi sebenarnya bukan tolol sih, tapi mungkin hatinya rada-rada gimana gitu. Nah ini sampai terjadi kasus yang seperti ini, sampai ada pemukulan nih pemukulannya nih. Saya bukan tahu kenapa. Bentar dulu, suaranya kekencangan, kuping gue sakit, kuping kalian sakit juga ya. Nih ya prosesnya nih. Bang, kena tempeleng. Emang boleh Pak polisi nempeleng begitu sama massa? Emang boleh Pak ya, Pak polisi nempeleng massa begitu? Pak, masa boleh Pak? Bapak itu kan mestinya jadi wasit Pak. Masyarakat ini marah sama penyelenggara pemilu, bukan sama Bapak. Ya, bukan sama Bapak. Marahnya sama penyelenggara pemilu karena mereka merasa dicurangi, mereka merasa tidak mendapatkan keadilan, mereka merasa pemilu ini nggak jujur. Nah ini kalau dibiarkan terus, gimana mau aman ini bangsa gitu. Pemilu itu yang mestinya jadi pesta demokrasi, ini jadi kerusuhan demokrasi kalau begini nih. Susah sih ya, kena tempeleng ya Allah. Saya bukan tahu kenapa. Nah nih, cepak, nah kena ada tuh, pipi kena ada tuh. Dan gara-gara peristiwa ini, penempelengan ini, akhirnya kan panjang nih. Ada berita lagi, nah di Pamekasan nih. Nah tuh, digeruduk massa nggak tuh? Emosi saya Pak. Emosi saya Pak, kakak saya. Enggak usah nyulut ya. Enggak usah nyulut. Siapa yang ngomong? Sini. Sini. Ya, kamu udah kenal ya? Udah kenal kok. Benar. Nah, itu anggota yang lain. Pre. Kalian dengar gak dia bilang? Masuk. Iya. Saya tidak menghalangi. Tapi yang jelas saya harus tahu dulu dan siapa yang mau saya laporkan ini. Makanya ini kan saya tadi kan lagi nggak tahu kejadiannya. Jangan sampai disembunyikan dan jangan sampai disembunyikan. Jangan menuduh. Santai dulu. Kita tidak menuduh. Jadi kakak saya Teman-teman stop dulu. sudah luka. Stop teman-teman stop. Ini saksi kuncinya ada di Danti. Saya berdua di dalam dengan Kak Asep di sini ini yang dipuling cuma saya sama Kak Asep. Saya juga di Jadi guys ya, itu sampai jadi masalah kan. Yang lucunya guys ya, ada akhirnya minta maaf sih ya, minta maaf. Terjadi permintaan maaf dari Bapak aparat kepolisian itu ada yang minta maaf. Lucunya guys, jadi polisi yang nempeleng itu namanya guys Jokowi, tapi bukan Widodo, Wiseno. Iya, ini polisinya ngakak gue. Wi juga, cuman Wiseno apa Wisapa gitu ya. Nih. Usai tragedi pemukulan, Jokowi akhirnya meminta maaf ya kan kepada peserta aksi demonstrasi tolak kecurangan pemilu di Pamekasan ya. Jokowi siapa, bukan Widodo, Wiseno. Jadi guys ya udah gitu ya. Jadi kita ke kesimpulan aja. Intinya
Pemilu yang mestinya terselenggara dengan baik itu nggak akan pernah bisa damai kalau kejujuran dan keadilan itu tidak didapatkan oleh para peserta pemilu. Nggak ada ceritanya pemilu itu asasnya pemilu damai, enggak. Pemilu itu harus dilaksanakan dengan jujur dan adil. Founding father kita udah tahu tuh, kalau pemilu itu dilaksanakan dengan jujur dan adil, maka kedamaian akan didapatkan. Kedamaian itu sebuah reaksi dari aksi. Kalau aksinya jujur dan adil, damai pasti didapatkan. Tapi kalau sudah berbohong dan curang, maka siap-siaplah berperang. Jangan menyalahkan orang yang kecewa dengan ketidakadilan. Karena memang tidak akan pernah ada perdamaian tanpa keadilan. Gue Babe Aldo pamit dulu, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan salahin rakyat kalau marah. Jangan. Marah itu normal, sayang. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerennya di depannya, terus dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti deh tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.